Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ya ma'syaral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, sepuh, hadirin, ibu-ibu, semua yang telah hadir di majelis ini, yang saya hormati dan saya muliakan. Senang rasanya bisa berjumpa dan berkumpul kembali dengan jamaah Masjid As-Salam di majelis taklim sore hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat rahmat dari Allah. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk tauladan kita, Nabiur Rahmah, manusia tercinta sepanjang masa, Sayyiduna wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti biasa, kurang lebih mungkin 40 menit ke depan kita akan melanjutkan materi kajian tafsir dan nanti kita akan siapkan dan sisihkan waktu untuk diskusi atau tanya jawab. Maka silakan dari para hadirin jika ingin mengajukan pertanyaan atau hal yang lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Allah firman, dan istrinya wanita, jazakallahu khairan, terima kasih, syukur. Dan istrinya, begitu pula istrinya wanita pembawa kayu bakar yang di lehernya akan ada tali dari sabut al-masad, api neraka. Baik, hadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ini ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima ya. Ketiga sebelumnya, saya naran zatalahab. Telah dia, yakni Abu Lahab, akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Demikian juga istrinya, wanita yang membawa kayu bakar. Kelak di lehernya akan ada ikatan-ikatan tali dari sabut. Ayat ketiga, 4 dan 5 insya Allah ini akan menjadi pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Di ayat ketiga Allah firman, sayasla naran zatalahab. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang di dalamnya terdapat api yang bergejolak. Na'udzubillahi min adzabin nar. Kita berlindung kepada Allah dari azab neraka. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, begitu arti dari ayat ini. Dan adapun penjelasan tentang ayat ini, bahwa ayat ini menjelaskan tentang keadaan si Abu Lahab. Kelak di hari kiamat Allah telah pastikan dia adalah salah satu penghuni neraka. Neraka yang di dalamnya api yang bergejolak. Dan Allah sebut dengan kata Lahab yang sama dengan nama kunyahnya, Abu Lahab. Dan ini termasuk celaan. Kata para ulama, Allah Jalla wa'ala menyebutkan Lahab
Ya, dan Abu Lahab juga demikian kunyahnya Abu Lahab. Ini celaan baginya. Ya, hinaan untuk dirinya. Dan demikian hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, si Abu Lahab ini. Ya, sosok yang betul-betul sangat benci dan terang-terangan menampakkan kebenciannya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan Allah tabaraka wa taala pun telah menampakkan kemurkaannya untuk si Abu Lahab ini karena betul-betul luar biasa gangguannya kepada Nabi Muhammad. Hukuman sebelum dia meninggalnya untuk si Abu Lahab. Ya, sebagaimana yang telah saya sebut di pertemuan yang lalu, ya, disebut dalam riwayat bahwa Abu Lahab ini meninggal 7 hari setelah perang Badar. Setelah peristiwa perang Badar. 7 hari setelah peristiwa perang Badar dalam keadaan Abu Lahab, ya, ketika menjelang kematiannya disebutkan bahwa dia menderita penyakit dengan tumbuhnya banyak bisul di sekujur tubuhnya. Di seluruh tubuhnya. Ya, tumbuh bisul-bisul. Dia mati karenanya dan 3 hari mayatnya terlantar, tidak ada satupun yang mau mendekati mayatnya. Hatta keluarganya sendiri. 3 hari dibiarkan. Karena mereka nggak mau tertular ya apa yang dialami si Abu Lahab ini. Kondisi ini sejatinya adalah siksaan untuk si Abu Lahab yang dilihat dengan nyata oleh orang-orang sekitar. Seandainya mereka bisa mengambil pelajaran. Ya. Siksaan dari Allah dengan nyata. Dan disebutkan ya, pada akhirnya dari anggota keluarganya menggali lubang di tanah, kemudian mendorong tubuhnya Abu Lahab dengan kayu, ya, dijorok-jorokin untuk dimasukkan ke dalam lubang tersebut, ya, yang dengannya lah mereka menguburkan Abu Lahab. Keadaan yang sungguh sangat menghinakan, layaknya binatang. Itu Abu Lahab, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Allah telah tampakkan siksaannya sebelum di akhirat. Ya. Si Abu Lahab ini. Maka ketika Allah katakan sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang di dalamnya api yang menyala-nyala. Ini adalah pemastian betul-betul dunia dan akhiratnya dia celaka. Dunia dipersaksikan sudah oleh manusia sekitarnya. Akhirat Allah kabarkan lagi. Dan betapa mengerikannya azab di akhirat itu. Tak bisa dibandingkan dengan sedikit pun dari siksaan dan kesengsaraan di dunia ini. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, seringan-ringannya azab di neraka itu adalah terompah bentuknya. Sandal, alas kaki. Itu siksaan neraka yang paling ringan. Yang dipakaikan kepada penghuni neraka, dan ketika dia memakainya langsung menindih kepalanya. Mendidih kepalanya, pecah kepalanya. Sendal dari neraka ini adalah siksaan yang paling ringannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Bagaimana lagi dengan si Abu Lahab ini? Baik. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan akan istrinya, wa imra'atu hammalatal hatab. Dan demikian juga istrinya Abu Lahab, wanita pembawa kayu bakar. Begitu terjemah ayat yang keempat ini. Begitu istrinya wanita pembawa kayu bakar. Itu arti. Baik, kita baca penjelasan ahli tafsir akan ayat ini. Wa imra'atu, yakni istrinya Abu Lahab. Ya. Istrinya Abu Lahab. Disebut di sini dengan kalimat wa imra'atuhu,
dan istrinya, dan ini kata para ulama ma'tuf ala dhamir yaslah. Dan istrinya, kalimat dan di sini atau kata dan ini adalah kata yang menunjukkan makna sama dengan yang sebelumnya. Mengikuti keadaan yang sebelumnya. Apa keadaan sebelumnya? Ayat yang menjelaskan tentang si Abu Lahab yang akan merasakan apa? Merasakan apa? Siksaan dengan api yang menyala-nyala kelak di neraka. Begitu juga istrinya. Nah, wa mra'atu maksudnya sama juga akan mengalami itu. Ini maksud kalimat wa mra'atu. Demikian juga istrinya akan merasakan yang semisal itu. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Siapakah istri Abu Lahab? Ini akan saya bacakan beberapa keterangan tentang istri Abu Lahab. Sebelum saya sampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, penjelasan berikut ini adalah penjelasan tentang sebuah cermin. Sebuah cermin. Ya, khususnya kita yang sudah berkeluarga. Bahwa pada umumnya ya, yang namanya pasangan suami istri itu memiliki karakteristik yang gak jauh beda. Itu hukum umum. Suami dan istri memiliki karakter yang tidak jauh berbeda, mirip-mirip. Itu hukum umum. Hukum umum bukan berarti mutlak, pasti begitu, enggak juga. Yang namanya hukum umum berarti kebanyakannya. Sebab ada juga yang tidak sama, bahkan sangat bertolak belakang. Kalau dari kalangan para nabi siapa contohnya? Nabi siapa? Nabi Lut. Ya, Nabi Lut dengan istrinya. Itu kan luar biasa. Sangat bertentangan. Ya, 180 derajat. Bahkan istrinya termasuk memusuhi si Nabi Lut alaihissalam. Kalau dari kalangan orang yang jahat, Fir'aun. Fir'aun punya istri. Istrinya beriman kepada Nabi Musa. Tapi yang seperti ini jarang. Ya, yang kontradiksi seperti ini jarang. Hukum umum kebanyakan suami istri itu memiliki apa? Kesamaan. Ya, memiliki kesamaan. Ya, sebab itu diantara faktor yang menyebabkan mereka bisa berjalan dengan langgeng. Ya. Ketidaksamaan kan itu menjadi sebab untuk tidak akan langgengnya hubungan itu. Nah, begitu juga tentang si Abu Lahab dengan istrinya ini, hadirin. Istrinya kunyahnya adalah Ummu Jamil, Aura, namanya Aura. Ya, kata para ulama, nama yang sungguh sangat indah, tapi tidak seindah dengan orang pemilik nama. Namanya Ummu Jamil, Aura. Apa arti Jamil? Indah, cantik, cakep. Makanya kata para ulama, nama yang sangat indah tapi tak seindah pemilik nama. Ya. Kalau Abu Lahab namanya siapa? Ayo, siapa nama Abu Lahab? Abdul Uzza. Karakteristiknya gimana? Perangainya putih, ya, wajahnya cerah, cakep, ganteng. Ya tidak? Baik, begitu juga istrinya. Istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil ini, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Allah sebut dalam ayat tadi sebagai wanita pembawa kayu bakar. Ya, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Kalimat ini atau ayat ini, pembawa kayu bakar, memiliki dua tafsiran. Tafsiran pertama secara makna. Tafsiran kedua secara hissi. Tafsiran pertama disebut pembawa kayu bakar, artinya dia adalah orang yang senantiasa mengobarkan api
permusuhan dan kebencian laksana atau sebagaimana kayu yang terbakar kepada masyarakat untuk senantiasa membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua secara hisi, yakni pembawa kayu bakar secara hakikat, betul-betul membawa kayu bakar. Dan begitu memang perbuatannya Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab. Disebutkan dalam riwayat, perlakuannya kepada Nabi SAW sungguh sangat buruk. Wanita yang paling buruk di masa itu terhadap Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih buruk dari dia. Karena dia membawa kayu ya, dan tumbuhan-tumbuhan berduri, sebagian kayu-kayu yang siap dibakar, makanya disebut wanita pembawa kayu bakar, dan sebagainya berduri di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Ya. Keterlaluan nggak? Keterlaluan nggak ini? Itu si Ummu Jamil ini. Sengaja memang supaya Nabi SAW tersakiti. Ya, nggak kalah buruknya dengan siapa? Dengan Abu Lahab, suaminya. Kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Adapun penafsiran yang mengatakan bahwa pembawa kayu bakar ini secara makna artinya memang pekerjaannya suka memanas-manasi masyarakat, membakar emosi masyarakat untuk membenci Nabi Muhammad, memang demikian. Bahwa dia adalah wanita yang di masa itu paling getol, kesana kemari, mengadu domba dan menyulut api permusuhan di tengah masyarakat untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, disebutkan dalam riwayat bahwa Ummu Jamil ini memiliki kalung yang dia kenakan di lehernya. Kalung tersebut terbuat dari permata yang di masa itu perhiasan yang sungguh sangat tinggi nilainya, mahal, luar biasa. Dan dia pernah mengumumkan di tengah masyarakat dengan memegang gelangnya lalu berkata, demi Latta dan Uzza, dia bersumpah dengan nama sembahan berhalanya, demi Latta dan Uzza akan aku jual, akan aku infakkan kalung ini yang sangat mahal ini untuk memerangi Muhammad. Makanya itu kaitannya dengan ketika Allah tutup surah Al-Lahab dengan menyebut kelak di lehernya akan diikat dengan al-masad, serabut-serabut dari api neraka. Celaan untuk dia. Sesuatu yang dia di dunia bangga-bangga dengannya, kelak di akhirat dia tersiksa dengannya. Ya. Ada kejadian menarik hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Dalam hadis disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab ini. Ingat ya, surat Al-Lahab ini turun sebelum meninggalnya mereka berdua. Jadi surat Al-Lahab ini turun mengabarkan tentang mereka berdua ini di akhirat nanti begini dan begini. Ya. Makanya para ulama mengatakan bahwa surat Al-Lahab ini adalah salah satu bukti kenabian. Karena ternyata betul Abu Lahab meninggal penuh dengan siksaan tadi sebagaimana kita jelaskan. Ya, itu bukti kenabian. Surah Al-Lahab ini betul-betul bukti kenabian yang disaksikan manusia di saat itu, masyarakat di saat itu. Nah, ketika turun surah Al-Lahab ini didengar oleh si Ummu Jamil ini dan juga oleh Abu Lahab, maka wanita ini, Ummu Jamil ini langsung marah-marah. Ya, pada umumnya emak-emak lah. Ngomel-ngomel, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Langsung mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa batu-batu yang keras dan tajam untuk melukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung mencari Nabi ke sana kemari, termasuklah ke Masjidil Haram. Yang di saat itu Nabi bersama Abu Bakar sedang berada di dalam masjid, Masjid Al-Haram di Mekah. Ya.
Nabi bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di dalam masjid, dan Allah tabaraka wa taala telah mengabarkan melalui malaikat Jibril, ini si Ummu Jamil istrinya Abu Lahab sedang mencarimu. Sudah Nabi mendengar wahyu ini. Ya, maka ya, dia berteriak, terdengar suara dari luar, ya, mana Muhammad, mana Muhammad. Ya. Abu Bakar sangat khawatir. Namun ternyata mukjizat dari Allah. Allah tabaraka wa ta'ala menutup pandangan si Ummu Jamil terhadap Nabi Muhammad. Sehingga dia tidak bisa melihat Rasulullah. Hanya Rasulullah saja yang nggak bisa dia lihat. Allah tutup pandangannya terhadap Nabi. Maka ketika dia telah menemui Abu Bakar, dia lihat ada Abu Bakar, ya. Dia bertanya, wahai Abu Bakar, aku mendengar sahabatmu mengejekku dan suamiku. Kata si Ummu Jamil ini, demi Allah. Dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Dan demikian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum musyrikin dulu, ya, mereka mengagungkan Allah. Mereka menuhankan Allah. Ya. Yang salah adalah mereka menduakan Allah. Itu salahnya. Bukan mereka nggak percaya sama Allah. Mereka percaya, mereka tahu. Maka ini diantara buktinya. Mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah. Tapi yang salah apa? Yang salah apa? Menduakan Allah. Bahwa mereka bertuhan bukan hanya dengan Allah. Lata, Uzza juga Tuhan bagi mereka. Di situ masalahnya mereka. Dia bersumpah, demi Allah, kalau aku menjumpainya, aku akan hajar dia dengan batu ini. Oh, Masya Allah, emak-emak di masa itu ya. Aku akan hajar dia dengan batu ini. Ya, ucapnya penuh dengan emosi. Sampai dia melantunkan bait-bait syair. Kata si Ummu Jamil dengan melantunkan bait syairnya, mudhammima asaina wa amruhu abaina wa dinuhu qallaina. Sungguh dia mudhammim. Mudhammim ini dia plesetkan Nabi Muhammad. Nama beliau kan Muhammad ya. Dia plesetkan dengan mudhammim. Kalau Muhammad artinya apa? Hah? Yang penuh dengan pujian. Yang terpuji itu Muhammad. Kalau mudhammima, dia yang penuh dengan hinaan. Dia plesetkan. Asaina, dia yang penuh celaan dan hinaan. Kami akan tentang. Wa amruhu abaina, dan segala perintah yang kami akan abaikan. Wa dinuhu, dan agamanya kami tidak akan pernah suka. Pergi dia. Ya. Abu Bakar melongo, terdiam, tidak menjawab sepatah kata pun. Terdiam Abu Bakar melongo melihat kejadian itu. Ya. Padahal ada Nabi di sebelahnya. Abu Bakar sadar sepenuhnya ada Nabi Muhammad di sebelahnya. Tapi kenapa ini orang kok nggak melihat? Ya. Dan ini cerdiknya Abu Bakar ya, radhiyallahu taala bahwa Abu Bakar itu tahu, ya kalau beliau berkomentar khawatir nanti tersebut ini di sebelah saya gitu kan ya, maka beliau nggak bersuara sedikit pun. Melongo memperhatikan kejadian itu. Setelah dia pergi sambil ngomel-ngomel tadi, mengejek Nabi Muhammad SAW, ya biasalah emak-emak begitu. Ya. Aduh, mohon maaf ini. Gak begitu kan biasanya kita jumpa gitu kan. Kalau marah-marah kan selalu. Kalau di jalan itu kan padahal sudah jelas salah, kita yang salah. Kan gitu ya. Jelas-jelas nih lampu sennya ke kanan. Beloknya kemana? Kiri. Nah, emak-emak ini kita tegur, nggak mau kalah, ngomel-ngomel, ya udah. Nah begitulah kira-kira Abu Bakar terdiam melihat memperhatikan si Ummu Jamil ini ngomel-ngomel. Setelah dia pergi, maka Rasulullah SAW Abu Bakar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah dia tidak melihatmu? Kata Nabi SAW, dia tidak melihatku. Allah telah menutupi pandangannya dariku. Jawab Rasulullah SAW. Ini dari salah satu dari sekian mukjizat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan ya kemuliaan di antaranya ini dia. Ya tertutupnya pandangan
Ummu Jamil dari beliau. Berbicara tentang mukjizat, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, prinsip kita dalam akidah Islam, kita percayai mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak pada umumnya. Perkara yang terjadi tidak umum, itu mukjizat. Kalau terjadi pada para nabi dan rasul namanya mukjizat. Kalau terjadi pada selain mereka, pengikut para nabi dan rasul namanya apa? Karomah. Segala sesuatu yang tidak umum terjadi. Tapi yang harus kita garis bawahi, sama ya, mukjizat atau karomah, itulah perkara yang terjadi bukan atas kehendak kita, bukan atas kehendak sang nabi. Enggak. Tapi atas kehendak murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Buktinya ini, kalau seandainya nabi bisa dianggap invisible gitu ya, tidak terlihat, setiap saat bisa sesuai dengan kehendak Nabi, maka harusnya di perang Uhud kan Nabi tidak terluka. Ya enggak? Ya tidak? Ya, di perang-perang harusnya Nabi gunakan dong ilmu ini gitu ya. Ilmu menghilang gitu, ting gitu. Ya. Dan beliau nggak akan celaka, tapi nyatanya tidak. Ketika perang beliau terluka. Di kesempatan lain beliau terpukul, di kesempatan lain beliau bahkan dilempari dengan isi perut onta. Menunjukkan apa? Terlihat. Ya kan begitu? Kalau seandainya hal-hal yang seperti ini murni atas kehendak Nabi, maka Nabi pasti akan gunakan setiap saat. Tapi tidak. Ini bukti bahwa yang namanya mukjizat atau karomah itu atas kehendak Allah. Maka belakangan ini kalau ada orang yang dengan sombong dan angkuhnya melihatkan hal-hal yang tidak umum sebagai karomah, itu dusta sudah. Itu pasti dusta. Permainan syaitan itu sudah. Kalau dia karomah nggak bisa diatur. Itu harus kehendak Allah. Ya. Ada sebagian yang menampakkan diri kebal, parang dia pukul-pukul, dia katakan itu karomah. Nggak bisa seperti itu. Karomah itu nggak atas kehendak kita, tapi atas kehendak siapa? Allah Tabaraka. Sama seperti mukjizat Nabi keluar air yang ngucur nggak berhenti dari sela jari jemari beliau. Pernah kan? Ya. Itu mukjizat Nabi. Apakah ini atas kehendak Nabi? Kehendak Nabi enggak? Enggak, itu kehendak Allah. Kenapa? Buktinya di kesempatan lain beliau sholat istisqa, minta hujan. Ya tidak? Sampai mengangkat tangan tinggi minta kepada Allah, turunkan hujan, turunkan hujan. Seandainya ini adalah atas kehendak Nabi, enggak perlu istisqa lagi. Ya kan? Ketika kemarau cukup tangan beliau begini. Tapi kan nyatanya tidak. Nabi tetap istisqa, minta hujan kepada Allah. Jadi berbicara tentang mukjizat, akidah kita imani, kita percaya. Begitu juga karomah pada wali-wali Allah. Tapi dengan catatan bahwa itu semua atas kehendak Allah semata. Baik. Inilah istrinya Abu Lahab, sang pembawa kayu bakar. Ya, kemudian Allah Jalla wa'ala sebutkan di ayat yang terakhir, fi jidha hablum mim masad. Dan di lehernya nanti akan ada tali-tali, ikatan-ikatan mim masad. Serabut-serabut ya, dari neraka yang sungguh sangat menyiksa dirinya kelak di neraka. Waliyadzubillah, ma'adzan billah. Maka ini kata para ulama, pengabaran sama seperti pengabaran Allah tentang suaminya kelak di akhirat yang akan mereka dapatkan. Siksaan demi siksaan. Ya, karena apa yang telah mereka perbuat dari kebencian dan permusuhan, serta mengajak orang lain terhadapnya, masyarakat terhadapnya. Nah, ini diantara alasan kenapa Allah sebut dengan detail orang ini, dia dan istrinya. Sebagaimana yang telah saya sebutkan di pertemuan yang lalu ya, bahwa menyebut keburukan seseorang walaupun sudah meninggal dengan namanya kepada umat, kepada masyarakat kadang dibutuhkan. Ya, agar ya keburukan mereka tidak terpapar bagi masyarakat yang lain. Ya, seperti Abu Lahab ini dan istrinya. Kebencian mereka kepada Nabi, mereka ajak masyarakat terhadapnya. Ya, banyak yang terpengaruh karena memang mereka ini termasuk salah satu tokoh di tengah masyarakat di saat itu. Ini ayat yang terakhir hadirin yang saya hormati dan saya muliakan untuk tafsir surat Al-Lahab ini. Para ulama menjelaskan
bahwa surat ini adalah di antara bukti benarnya kenabian kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha nazalat fi Abi Lahab wa imraatihi wa huma hayyan. Karena surat ini turun kepada menceritakan Abu Lahab dan istrinya di saat keduanya masih hidup. Di saat keduanya masih hidup. Ya, maka ini di antara bukti bahwa benarnya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat ini disebut oleh para ulama. Yang pertama, tentang pengabaran yang pasti benar dari Allah yang maha benar dengan segala firman-Nya terhadap Abu Lahab dan istrinya. Bagaimana keadaan dunia dan akhirnya yang hanya dengan kerugian. Kemudian dari surat ini juga, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, terdapat padanya pelajaran bahwa fisik kita sebagus apapun, harta benda kita sebanyak apapun, nasab pangkat kita setinggi apapun, jabatan kita, profesi kita sehebat apapun, tidak ada gunanya bila tidak digunakan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan justru semua itu akan mencelakakan kita kelak di akhirat bila ternyata justru membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan bahwa kullu ni'amin lam yuqarribuka ilallahi fahiya badiyatun. Segala anugerah yang Allah telah mudahkan ada pada dirimu dan tidak bisa membuat engkau semakin dekat dengan Allah, maka anugerah itu akan menjadi malapetaka bagi dirimu. Dan lihat Abu Lahab, lihat istrinya. Kalau bicara tentang fisik keduanya luar biasa. Kalau bicara tentang harta benda keduanya luar biasa. Maka keduanya adalah tokoh masyarakat. Memiliki nasab, pangkat dan kedudukan di tengah masyarakat. Akan tapi karena mereka menggunakan semua kelebihan itu untuk musuhi Nabi SAW, maka Allah pun memberikan siksaan dunia dan akhirat untuk mereka. Dan saya kaitkan dengan peristiwa Palestina saat ini, hadirin. Orang-orang Yahudi yang memerangi kaum muslimin Palestina itu, kalau kita berbicara dengan kacamata keimanan, itu sebabnya hanya karena kebencian mereka kepada kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ambisi mereka adalah supaya masyarakat Muslim Palestina ikut agama mereka. Itu ambisi utama mereka. Kalau enggak diperangi, kalau enggak diusir, ya tanahnya mereka kuasai, itu aja. Inti sebenarnya permasalahan. Walaupun dilabeli dengan permasalahan politik, disebut permasalahan kemanusiaan, permasalahan tanah tempat tinggal, dan sekian banyak label-label. Kalau kita bicara tentang keimanan, karena intinya adalah karena kebencian mereka, orang-orang Yahudi itu kepada kaum muslimin. Maka semua effort mereka kerahkan untuk ambisi ini. Pelajaran dari surah Al-Lahab ini, kalau mereka semakin mengerahkan tenaga mereka untuk ambisi mereka karena kebencian kepada kaum muslimin terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka itu akan pernah berhasil. Ya. Para ulama mengatakan, sebenarnya kalau kita lihat sejarah dari dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat, Yahudi takkan pernah sebenarnya menguasai Palestina secara utuh, nggak akan pernah sebenarnya. Kekalahan terjadi, tapi mereka menguasai dengan penuh akan pernah. Makanya nanti akan tiba masanya, ya itu nanti Palestina akan bersih dari mereka. Itu sudah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Akan berbalik itu, seperti Abu Lahab dan istrinya. Harta benda mereka yang mereka gunakan, mereka jadikan sebagai bahan untuk memerangi Nabi Muhammad SAW, Allah balikkan, justru akan menjadi siksaan untuk mereka. Maka demikian juga kita doakan kepada Allah. Semoga Allah membalikkan makar Yahudi. Semoga Allah menjadikan apa yang mereka curahkan, usahakan untuk menzalimi kaum muslimin di Palestina karena keimanan mereka, Allah jadikan sebagai bumerang untuk mereka. Ya, kebinasaan untuk mereka, siksaan untuk mereka dunia dan akhirat. Dan benar ya, Masya Allah, Alhamdulillah, kita dengar kabar-kabar ya. Di dalam internetnya sudah mulai ribu-ribu dan seterusnya.
Ya, kita nggak membahas itu. Yang jelas kita ambil pelajaran dari surah Al-Lahab ini. Ya. Apapun yang digunakan untuk memerangi Allah dan Rasulnya dari perkara-perkara keduniawian ini, itu nanti akan bumerang berbalik kepada pemiliknya. Allahul Musta'an. Ini akhir dari surat Al-Lahab ini. Dengan demikian selesailah pembahasan tafsir untuk surat Al-Lahab. Wabillahil hamd, wabillahi taufiq, walillahil hamd. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ke surat selanjutnya. Ini surat An-Nasr, ya, surat An-Nasr. Demikian dari saya materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, hanya kepada Allah saya memohon ampunan. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan dari hadirin, saya persilakan. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayu bakar. Nanti di neraka, nanti di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka dan di antara bentuk siksaannya diikat lehernya dengan serabut-serabut dari api neraka. Di neraka. Kalau di dunia dia mengenakan kalung dari perhiasan yang sangat mahal. Ya. Sudah dijelaskan tadi ya. Al-Masad. Allah sebut di dalam surat terakhir itu fi jidiha hablum mim masad. Pada lehernya si istri Abu Lahab ini kelak akan diikat dengan tali-tali serabut. Penafsirannya adalah tali serabut yang terbuat dari api neraka yang akan diikatkan di lehernya sebagai siksaan untuknya. Kenapa disebut salah satu bentuk siksaannya dengan leher? Apa kaitannya? Korelasinya karena dia ketika di dunia berbangga dengan kalung indahnya, kalung mahalnya. Maka itu berbalik menjadi siksaan baginya. Itu tafsirannya. Tadi kan telah disebut dalam riwayat ketika dia hidup mengenakan kalung yang terbuat dari perhiasan ya dan mahal. Dan dia bersumpah, dia katakan saya akan jual ini untuk apa? Untuk memerangi Nabi. Nah itu tadi. Jadi Allah terangkan kaitannya dengan itu. Dia di dunia berbangga dengannya, dia gunakan untuk memusuhi Nabi. Kalungnya itu nanti siksaannya diikat di leher. Berupa kalung juga. Tapi terbuat dari serabut-serabut api neraka. Siksaan dari Allah untuk dia kelak di akhirat. Begitu? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ibu-ibu di belakang? Tidak ada? Sebelah kiri saya? Baik, kalau tidak ada? Oh ya, silakan. Pakai supaya didengar emak-emak. Kalau berani. Wah, Masya Allah. Prestasi, ya. Pertanyaannya itu, apa itu? Baik. Ya, istrinya Abu Lahab sangat taat kepada si Abu Lahab. Prestasi, betul prestasi. Tapi prestasi dalam keburukan. Keburukan. Kalau dalam agama kita, Nabi mengajarkan la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam permasalahan yang ingkar kepada Allah. Nggak ada ketaatan. Kalau masalah itu adalah permasalahan pengingkaran kepada Allah. Nggak ada ketaatan. Jadi seandainya ada seorang suami ini memerintahkan istrinya, naudzubillah, kepada perkara-perkara yang melanggar syariat, larangan, jangan diturutin. Apakah tidak taatnya istri pada masalah seperti ini tercela? Tidak.
itu yang diberikan apresiasi. Justru itu, istri yang konsisten tidak mau taat seperti ini yang bagus. Ya, supaya tidak seperti istrinya Abu Lahab. Ya ibu-ibu ya. Ya, Masya Allah. Begitu Pak ya. Patut diapresiasi nggak jadinya kalau gitu? Ya. Allah musta'an. Baik, ada lagi? Pak Yuda mau menyampaikan apa? Iya. Kalau kita sekarang memang kami itu menguasai seluruh kehidupan Dunia. dunia. Apakah kejadian di Palestina ini bisa menjadikan umat Islam bangkit dalam melawan ekonomi Yahudi? Baik. Apakah kejadian yang saat ini dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina bisa menjadi motivator gitu ya untuk kaum muslimin yang bangkit semangatnya? Iya bisa jadi, tapi saya katakan itu salah satunya. Artinya gini, untuk bangkitnya semangat kita berloyalitas kepada kaum muslimin, kemudian mengimani bahwa betapa buruknya memang bangsa Yahudi itu memang harus ada sebenarnya. Tanpa terjadinya perang ini pun memang harus ada. Itulah sebenarnya kaum muslimin. Barangkali ini di antara yang Allah inginkan. Adanya kejadian ini supaya membangkitkan kesadaran itu. Yang harusnya kesadaran ini dimiliki walaupun tidak ada perang ini gitu. Kita kaum muslimin kan kadang terlena tuh. Ya terlena jauh hubungan menganggap baik segala macam habis oleh mereka. Baru bangkit kesadaran itu. Coba dibalik, kesadaran kita sudah ada, walaupun nggak ada perang, maka kita akan menjaga jarak. Kita akan selalu waspada, kita akan wibawa di hadapan mereka. Jadi ya bisa jadi kita katakan ya mudah-mudahan dengan kejadian Palestina ini bisa kita ambil sebagai ibrah untuk menumbuhkan semangat lagi, ya kesadaran lagi, ya, melek mata kita ya terhadap bangsa Yahudi ini yang demikian buruknya. Ya, saya tinggal mungkin di masjid ini aja belum membahas tentang spesifik bangsa Yahudi. Di kajian saya yang lain, saya sudah membahas apa kata Al-Quran terhadap bangsa Yahudi. Itu kajian saya spesifik di beberapa tempat. Saya bongkar semua apa kata Allah. Sehingga dari situ, saya katakan kepada jamaah, mau apapun kata dunia terhadap bangsa Yahudi, kita sebagai orang beriman, kita lebih percaya kepada kata Al-Quran, katanya Allah Taala, bahwa Allah katakan mereka adalah bangsa pengkhianat, bangsa yang sangat hasad, bangsa yang penuh makar, bangsa yang penuh dengan kedustaan. Jangankan sama manusia, kepada Allah aja mereka berani dusta. Ya, bangsa yang penuh dengan kebohongan, ya, tipu daya, permusuhan yang sangat keras terhadap kaum muslimin. Itu kata Allah dalam Al-Quran, termaktub dalam Al-Quran, terabadikan dalam Al-Quran. Nah, jadi harusnya kesadaran ini kita miliki memang sebagai keimanan kepada Allah. Tanpa ada kejadian perang ini pun harus sudah ada. Tapi mudah-mudahan ya dengan kejadian ini semakin membuat kita bangkit kembali, tersadarkan kembali bahwa inilah bangsa Yahudi ya, yang sangat biadab itu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan saya selalu berdoa, kita semua berdoa. Semoga Allah menyatukan kaum muslimin di sana secara khusus dan kaum muslimin di seluruh dunia di atas bendera tauhid dan sunnah dan di atas kebenaran. Dan semoga Allah menyatukan kaum muslimin untuk melawan bangsa Yahudi dan orang-orang yang kafir yang musuh Islam dan muslimin. Dan semoga Allah memberikan kemenangan untuk kaum muslimin dimanapun berada. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Demikian cukup ya. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.